Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami sekali lagi diingatkan untuk mencintai Engkau dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh tenaga. Mungkin selama ini kami hanya setengah-setengah, hanya suam-suam kuku. Bantu kami ya Bapa, supaya roh kami semakin bergairah, bersemangat untuk mencintai Engkau dan sesama. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, hari ini dalam bacaan pertama dari kitab Ulangan kita diajak untuk diingatkan lagi bahwa mencintai Allah, yang diminta Tuhan mencintai Dia dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan segenap perasaan. Dan itu kemudian diulang lagi oleh Yesus. Ya, mencintai Allah dengan sepenuh hati. Pertanyaannya sepenuh hati. Betulkah kita mencintai Allah dengan sepenuh hati? Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita, ya, memberikan keselamatan untuk kita. Demikian dikatakan dalam bacaan pertama, dan diingatkan sekali lagi, tidak ruginya kita mencintai Tuhan, karena Tuhan akan memberikan apa yang terbaik. Sekali lagi, apa yang terbaik, bukan bagi diriku sendiri, tapi bagi Tuhan. Hari ini kita merayakan Santo Maximilianus Kolbe. Yang terbaik bagi Santo Maximilianus Kolbe adalah mempersembahkan hidupnya, menggantikan seorang bapa yang mau dihukum mati oleh Nazi. Ya, mungkin tampaknya sederhana menggantikan, tapi seluruh dirinya dipersembahkan kepada sesama. Dan itu yang terbaik bagi dia, dan akhirnya dia menjadi contoh. Dia melayani orang-orang di penjara, ya, mengabdi mereka, meneguhkan mereka, menguatkan mereka yang sedang putus asa. Itulah Santo Maximilianus Kolbe. Tetapi itu bukan hanya sekedar pada waktu dia di penjara, tapi ketika di rumah pun, ketika dia dibiara sebelum ditangkap oleh Nazi karena dia menentang Nazi, ya, dia sungguh-sungguh mencintai Bunda Maria. Dia menjalankan karya-karya pelayanan. Jadi pelayanan itulah yang terbaik, sekali lagi yang bisa gitu. Pelayanan terbaik untuk siapa? Untuk anggota keluarga Anda, untuk suami, istri, anak-anak. Mendidik mereka, bukan hanya melayani, tapi mendidik juga anak-anak zaman sekarang. Mendidik apa? Nilai-nilai Katolik, nilai-nilai keagamaan di sana. Itu tentu saja terutama dalam kasih, disiplin, kerja keras, ya. Nilai-nilai ini yang harus ditanamkan sekarang di zaman ini untuk anak-anak muda zaman sekarang. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mereka suka dengan yang menyenangkan, suka dengan gadget, suka dengan apa. Nilai-nilai apa yang harus ditanamkan? Dan ini menurut saya tugas seorang yang luar biasa. Musa meminta bangsa Israel untuk nilai apa? Mencintai Allah, takwa kepada Tuhan. Nah, Yesus hari ini juga memberikan nilai, sekali lagi, pendidikan nilai. Yesus mengatakan jangan menjadi batu sandungan, pajak pun harus dibayar, meskipun dia sebagai orang Yahudi nggak berhak untuk bayar pajak. Pajak hanya untuk orang-orang asing. Lalu untuk tidak menjadi batu sandungan, maka apa yang dilakukan adalah pancinglah. Dari mulut ikan itu akan ada satu keping uang dinar yang cukup untuk membayar pajak. Cara Yesus mengatasi masalah sangat unik gitu loh. Coba Anda bayangkan ketika Yesus dituntut untuk bayar pajak, yang sebetulnya tidak perlu dia bayar pajak, tapi dia bilang, oke, aku mau melakukan itu. Lalu caranya apa? Jadi mengambil, karena ini sesuatu yang sebetulnya Yesus tidak berhak untuk itu, tapi juga Yesus menjawabnya dengan cara yang juga sebetulnya unik dan khas, aneh gitu loh. Pancinglah, lalu dari mulut ikan itu akan ada uang keping perak, ya. Nah, jadi kita lihat sesuatu yang Yesus diperlakukan dengan aneh, dia juga memperlakukan orang itu, para rasul membayar pajak itu dengan mancing. Dari mulut ikan itu ada uang logam. Jadi ini sesuatu yang menurut saya joke yang luar biasa dari Yesus, ya. Jadi dengan kata lain, Yesus menurut saya apa yang mau disampaikan? Kita pertama tidak boleh menjadi batu sandungan. Hidup kita, perilaku kita, pikiran kita, kehendak kita tidak boleh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan kita harus mengikuti apa yang sebetulnya terjadi di dalam tata aturan dalam masyarakat kita semua. Itu juga sesuatu yang penting. Jadi yang kedua, Yesus juga care dengan sesuatu yang
sehari-hari yang dibutuhkan, yang dilakukan dalam relasi personal dan relasi sosial dengan banyak orang. Jangan menjadi batu sandungan. Kalau itu menjadi batu sandungan, ya kita lakukan yang terbaik. Nah, yang ketiga ada unsur misteri dalam tanda petik ya. Jadi kita lihat bagaimana kehidupan ini seringkali sesuatu yang mujizat yang tidak kita kira dan kita tidak duga. Banyak hal kalau kita melakukan yang terbaik, melakukan yang murah hati kepada orang lain, dan seringkali orang, Tuhan menjawabnya dengan berbagai macam cara. Beberapa hari lalu seorang ibu yang saya katakan, sudah saya ceritakan bagaimana dia mempersembahkan segala sesuatu pada Tuhan. Dia tidak punya uang, bangkrut, anaknya sekolah, diterima di suatu universitas, tapi dia tidak punya uang dan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ternyata dalam sekejap ada orang yang menelpon, udah saya bayar biaya-biaya A, B, dan C, dan akhirnya anak itu beberapa waktu lulus, dan lulus pun dengan IP yang tinggi. Dia menjadi asisten dosen, dan karena menjadi asisten dosen maka dia diberi fasilitas, rumah, biaya, dan seterusnya. Oh, luar biasa kan? Jadi seringkali saudaraku terkasih, kita tidak secara logika tidak bisa persembahkan kepada Tuhan to care. Ya, providentia Dei, penyelenggaraan ilahi. Tuhan menyelenggarakan segala sesuatu kalau kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Semoga Anda, saya, dan kita semua, ya, sekali lagi, takwa kepada Tuhan, ya. Takwa kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, dan Tuhan akan take care of our life. Tuhan akan memelihara hidup kita. Semoga Tuhan memberkati Anda semua, memberkati kita semua, karena kita cinta kepada Tuhan. Dan Paulus mengatakan orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang berkorban pada Tuhan akan diberi keselamatan, akan dipilih diberi keselamatan dan kebahagiaan. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita semua, semakin kita mencintai Tuhan. Berkat Tuhan atas Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, Kudus. Bapa, Kudus. Amin.